Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika, salam cerdas bersama. Bersama saya Gus Supriyanto, staf edukasi di SMP Muhammadiyah 4 Surakarta. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi perpangkatan dan bentuk akar yang kemarin sudah dibahas di bagian pertama. Sekarang kita lanjut pada bagian yang kedua. Materi ini adalah materi pembelajaran matematika kelas 9 di semester 1. Kompetensi dasarnya masih sama seperti yang bagian pertama kemarin. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, setelah menonton video pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu menyederhanakan operasi perkalian bilangan berpangkat dengan benar. Yang kedua, setelah menonton video pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu menyederhanakan operasi perpangkatan dari bilangan berpangkat dengan benar. Dan yang ketiga, setelah menonton video pembelajaran, peserta didik mampu menyederhanakan operasi pembagian bilangan berpangkat dengan benar. Kita lanjut. Yang pertama, operasi perkalian bilangan berpangkat dengan basis yang sama. Coba sederhanakan hasil perkalian bilangan berpangkat berikut. Soal nomor 1, 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 3. Soal nomor 2, 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 3. Kita coba selesaikan yang pertama terlebih dahulu. 2 pangkat 5 artinya, atau dalam bentuk panjang perkalian berulangnya, 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2, sebanyak 5. Kemudian dikali dengan 2 pangkat 3, artinya perkalian berulangnya 2 kali 2 kali 2. Kita gabungkan jadi 1. 2 kali 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 2. Sehingga jumlah bilangan 2-nya atau basis 2-nya ini ada 8. Kita bisa perhatikan hubungannya, pangkatnya 5 sama 3, kemudian menjadi 8. Hubungannya seperti apa? Ternyata bilangan berpangkat kalau dikalikan dengan bilangan berpangkat dengan basis yang sama, bisa disederhanakan dengan cara menjumlahkan pangkatnya. Kita lanjut. 3 pangkat 4. Artinya 3 kali 3 kali 3 kali 3 dikali 3 pangkat 3, artinya 3 kali 3 kali 3. Kita bisa hitung jumlah basisnya, bilangan 3-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Sehingga hasilnya menjadi 3 pangkat 7. Hubungannya dengan bilangan berpangkat yang tadi dikalikan seperti ini. Dari percobaan ini kita bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa untuk setiap bilangan A, B, dan C yang merupakan anggota bilangan real dan bukan bilangan 0, maka berlaku A pangkat B dikali A pangkat C sama dengan A pangkat B ditambah C. Kita masuk pada pendalaman materi. Coba lengkapi kolom berikut. Di sini ada operasi perkaliannya. Kemudian nanti kita diminta dalam bentuk panjangnya atau perkalian berulangnya dan pangkatnya yang paling sederhana. Kita coba yang pertama 6 pangkat 3, artinya 6 kali 6 kali 6. Dikali 6 pangkat 2, 6 kali 6. Kita bisa hitung jumlah angka 6-nya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi banyaknya angka 6-nya ada 5. Bentuk pangkatnya 6 pangkat 5. Kita lanjut. Yang berikutnya 4,2 pangkat 3 dikali 4,2 pangkat 2. 4,2 pangkat 3 bentuk perkalian berulangnya adalah 4,2 dikali 4,2 dikali 4,2. Kemudian dikali dengan 4,2 pangkat 2, perkalian berulangnya 4,2 dikali 4,2. Bentuk perpangkatannya 4,2 pangkat 5. Kita lanjut yang bentuknya pecahan. 1/3 pangkat 2 dikali 1/3 pangkat 5. Artinya yang pertama 1/3 pangkat 2, perkalian berulangnya 1/3 dikali 1/3 dikali 1/3 pangkat 5. Bentuk perkalian berulangnya 1/3 kali 1/3 kali 1/3 kali 1/3 kali 1/3. Banyaknya bilangan 1/3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7. Maka perpangkatannya menjadi 1/3 pangkat 7. Yang terakhir, pendalaman materinya, negatif 1/3 pangkat 3
dikali negatif 1/3 pangkat 4. Negatif 1/3 pangkat 3 perkalian berulangnya seperti ini. Negatif 1/3 kali negatif 1/3 kali negatif 1/3. Dikali negatif 1/3 pangkat 4. Negatif 1/3 kali negatif 1/3 kali negatif 1/3 kali negatif 1/3. Banyaknya bilangan negatif 1/3 pada operasi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7. Maka bentuk perpangkatannya adalah negatif 1/3 pangkat 7. Kita lanjut yang kedua, yaitu operasi perpangkatan bilangan berpangkat. Coba kita sederhanakan hasil pangkat bilangan berpangkat berikut. Ya. Soal nomor 1, 2 pangkat 3 dipangkatkan dengan 2. Nomor 2, 5 pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan bilangan 4. 2 pangkat 3 kemudian dipangkatkan 2. 2 pangkat 3 dulu dalam bentuk perkalian berulangnya. 2 kali 2 kali 2. Dipangkatkan 2 artinya ini diulang, perkaliannya diulang sekali lagi atau sebanyak 2 kali. Kita kali dengan 2 kali 2 kali 2. Banyaknya bilangan 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Maka bentuk sederhananya adalah 2 pangkat 6. Hubungannya dengan pangkatnya ini, 3 dan 2, kemudian menjadi 6. Nah, hubungannya seperti ini. Jadi bilangan berpangkat, kemudian dipangkatkan lagi, maka pangkatnya bisa disederhanakan dengan cara dikalikan. Kita lanjut yang kedua, 5 pangkat 3. Artinya 5 kali 5 kali 5. Karena dipangkatkan lagi dengan 4, maka perkalian 5 kali 5 kali 5 diulang sebanyak 4 kali. Kita kali 5 kali 5 kali 5, ini yang kedua. Yang ketiga, 5 kali 5 kali 5. Dan yang keempat, 5 kali 5 kali 5. Banyaknya bilangan 5 yang menjadi basis dari operasi berpangkat ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 sehingga bentuk sederhananya menjadi 5 pangkat 12. Hubungannya dengan pangkatnya sama seperti yang di nomor 1, yaitu pangkatnya bisa dikalikan. Kesimpulan dari percobaan ini, untuk setiap bilangan A, B, dan C bilangan real yang bukan 0, maka berlaku A pangkat B dipangkatkan C, hasilnya sama dengan A pangkat B dikali C. Ya, ini bentuk sederhananya. Kita lanjut dengan pendalaman materi. Coba lengkapi kolom pada tabel berikut. Ini ada bentuk operasi perpangkatannya. 7 pangkat 4 dipangkatkan lagi dengan 3. 7 pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 4. Kemudian T pangkat 4 dipangkatkan dengan 3. Dan T pangkat 3 kemudian dipangkatkan lagi dengan 4. Kita lihat 7 pangkat 4 pangkat 3. Operasi perkaliannya kita coba yang 7 pangkat 4 dulu. 7 kali 7 kali 7 kali 7. Karena dipangkatkan 3, maka operasi ini ya dikalikan sebanyak 3 kali. Yang kedua, yang ketiga. Jumlah 7-nya ada 12, maka bentuk perpangkatannya sederhana adalah 7 pangkat 12. Kita lanjut yang kedua, 7 pangkat 3 dulu. Nah, ini perkalian berulangnya. Karena dipangkatkan 4, maka ini dikalikan berulang sebanyak 4 kali. 2, yang kedua. Ini yang ketiga. Dan ini yang keempat. Jumlah banyaknya bilangan 7 yang merupakan basis dari operasi pangkat ini ada 12. Maka perpangkatannya 12. Ternyata sama. 7 pangkat 4 dipangkatkan dengan 3 itu sama. Ya, hasilnya dengan 7 pangkat 3 kemudian dipangkatkan 4. Kita lanjut yang nomor 3. T pangkat 4 dipangkatkan 3. T pangkat 4 artinya perkalian berulangnya ini karena pangkat 3 dikalikan lagi atau dibuat perkalian berulangnya sebanyak 3 kali. Ya, kita lanjut yang kedua, yang ketiga. Bentuk perpangkatannya T pangkat 12. Yang terakhir T pangkat 3 kemudian dipangkatkan 4, T pangkat 3 artinya ini perkalian berulangnya. Karena dipangkatkan 4, maka perkaliannya diulang sebanyak 4 kali. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat.
maka bentuk perpangkatannya adalah, bentuk sederhana dari perpangkatannya adalah T pangkat 12. Kita lanjut yang ketiga, yaitu operasi pembagian bilangan berpangkat. Coba kita sederhanakan hasil pembagian bilangan berpangkat yang basisnya sama berikut. Soal nomor 1, 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 3. Soal nomor 2, 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 3. Yang pertama dulu, 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 3. Kita tulis dalam bentuk pecahan seperti ini. Nah, 2 pangkat 5 artinya perkalian berulang sebanyak 5 kali. Perkalian berulang bilangan 2 sebanyak 5 kali. Nah, ini bentuknya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Kemudian dibagi 2 pangkat 3, artinya perkalian berulang dari bilangan 2 sebanyak 3 kali. 2 kali 2 kali 2. Kalau di SD kita diajari biasanya oleh guru itu dengan cara mencoret ya. Mencoret itu sebetulnya bukan bahasa matematika ya. Bahasa matematikanya adalah membagi bilangan dengan faktor yang sama. Karena kalau faktornya sama, 2 bagi 2 itu jadinya 1. Cuman memang kalau kita diajari mencoret itu maksudnya lebih mudah. Dan kita pakai cara mencoretnya ini. Kita coret, kita bagi faktor yang sama, sehingga yang tersisa dari pembagian ini adalah 2 kali 2. Jadi ada bilangan 2 sebanyak 2. Bilangan 2 sebanyak 2 itu artinya 2 pangkat 2. Bisa kita lihat dari operasi pembagian bilangan berpangkat ini dengan basis yang sama, basis 2. Kemudian ada pangkatnya 5 dan 3, kemudian jadinya 2. Hubungannya apa? Nah, ini hubungannya. Nah, jadi 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 3, pangkatnya bisa disederhanakan dengan cara dikurangi. Kita lanjut yang kedua, 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 3, bentuk panjang atau bentuk berulang dari 3 pangkat 4, perkalian berulangnya ini. Kemudian 3 pangkat 3, perkalian berulangnya ini. Kita bagi faktor yang sama dengan cara dicoret. Tersisa hanya 1. Jadi 3 pangkat 1. Boleh ditulis 3 pangkat 1, boleh ditulis 3 saja. Nah, hubungannya dengan pembagian bilangan berpangkat tadi yang dengan basis yang sama dikurangi pangkatnya. Kesimpulan yang bisa kita peroleh dari hasil operasi ini, untuk setiap bilangan A, B, dan C anggota bilangan real dan bukan 0, maka berlaku A pangkat B dibagi A pangkat C akan sama dengan, atau bisa ditulis dalam bentuk sederhananya, A pangkat B dikurangi C. Setelah kita belajar materi tadi, kita langsung masuk pada latihan soal. Ini ada di buku siswa, nanti bisa dicari. Soal nomor 1, sederhanakan operasi Y pangkat 3 dikali 2Y pangkat 7 dikali 3Y dipangkatkan 2. Oke, untuk alternatif jawabannya, jadi tidak harus seperti ini ya, boleh menggunakan cara yang lain. Ini hanya alternatif jawaban dari saya. Y pangkat 3 dikali 2. Y pangkat 7 dikali 3Y dipangkatkan 2. Kita tulis dalam bentuk panjangnya dulu yang 3Y dipangkatkan 2, yaitu 3 pangkat 2 Y pangkat 2. Kemudian koefisien-koefisiennya ini dikumpulkan. Ya, 3 pangkat 2 kita tahu bersama 3 pangkat 2 hasilnya adalah 9. 2 kali 9, 2-nya dari sini. Ya, jadi koefisiennya dimajukan dulu semua, ditaruh di depan, diletakkan di depan. Kemudian Y pangkat 3, Y pangkat 7, Y pangkat 2. 2 kali 9, 18. Karena ini basisnya sama, yaitu Y, maka karena ini operasi perkalian, maka pangkatnya boleh dijumlahkan. 3 tambah 7, 10, ditambah 2, 12. Nah, ini hasil akhirnya, bentuk yang paling sederhana. Kemudian kita lanjut soal nomor 2. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan 3 pangkat X, kemudian dipangkatkan X lagi, hasilnya sama dengan 81. Alternatif jawabannya,
Kita tulis dulu. 3 pangkat X dipangkatkan X sama dengan 81. 3 pangkat X dipangkatkan X. Nah, ini 81 kita tulis dalam bentuk bilangan berpangkat, yaitu 3 pangkat 4. 3 kali 3, 9. Dikali 3, 27. Dikali 3, 81. Kita lanjut. Karena ini sudah sama basisnya, yaitu sama-sama 3, maka kita tinggal melihat pangkatnya. X, ya 3 pangkat X dipangkatkan X artinya bisa disederhanakan pangkatnya bisa dikalikan. Sehingga X kali X sama dengan 4. Bilangan yang sama hasilnya 4. Nah, berarti X-nya sama dengan 2. Kita lanjut soal nomor 3, latihan soal yang terakhir. Tentukan nilai N dari S pangkat 2 dibagi S pangkat 4 dikali S pangkat 9 dibagi S pangkat 3 sama dengan S pangkat N. Jadi kita diminta untuk mencari nilai N. Alternatif jawaban dari saya, yang pertama kita tulis dulu soalnya S pangkat 2 dibagi S pangkat 4 dikali S pangkat 9 dibagi S pangkat 3 sama dengan S pangkat N. Ini kita sederhanakan. S pangkat 2 dibagi S pangkat 4 itu berarti pangkatnya boleh dikurangi ya, bisa dikurangi untuk menyederhanakannya menjadi S pangkat 2 kurangi 4. Untuk yang di sebelah belakang ini yang kedua, S pangkat 9 dibagi S pangkat 3, pangkatnya disederhanakan dengan cara 9 dikurangi 3. Kita lanjut S2, S pangkat 2 kurangi 4, 2 kurangi 4 itu negatif 2, 9 kurangi 3, 6. Karena ini hasil perkalian, maka pangkatnya boleh dijumlahkan. S pangkat negatif 2 tambah 6 sama dengan S pangkat N. Negatif 2 tambah 6, jawabannya 4. Karena ini basisnya sudah sama, sama-sama S, ya, kita bisa lihat pangkatnya saja. N sama dengan 4. Demikian pembahasan kita pada hari ini tentang perpangkatan dan bentuk akar bagian kedua. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bisa menjadi berkah untuk kita semua. Lebih kurangnya mohon maaf, kritik dan saran yang membangun sangat kami tunggu-tunggu. Nanti bisa disampaikan pada kolom komentar. Selamat belajar dan semoga sukses. Lebih kurangnya sekali lagi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika, salam cerdas bersama.